Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Allahumma amin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya dengan pujian terindah dan terbaik karena kita yakin Rabbuna tabaraka wa taala memiliki al-asmaul husna dan juga as-sifatul uliyah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore yang berberkah ini, dan kita masih berada di bulan Safar, bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita memanfaatkannya dengan amal-amal saleh, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka jika ada yang menganggap bulan Safar itu bulan sial, berarti dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang buruk, dan dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencaci maki waktu atau masa, karena sesungguhnya Allah adalah waktu. yakni Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan waktu, dia yang menguasai waktu, dia pula yang memberikan nikmat waktu kepada hamba-hambanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan semoga dengan terus berkurangnya jatah usia kehidupan kita di kehidupan dunia yang fana ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih siap mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, agar kita menjadi hamba yang cerdas, hamba yang bahagia dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan, coba ini ada parfum, antum kelilingkan. Ambil satu oles, dua oles, kelilingkan ke ikhwan yang lain. Ada 4 mushaf di meja, akan kita jadikan hadiah bagi ikhwan yang bisa menjawab pertanyaan atau berhak mendapatkan hadiah tersebut. Pertanyaan pertama, siapakah manusia yang memiliki banyak dosa? Siapakah manusia yang memiliki banyak dosa? Yang mau menjawab silahkan, falyarfa' yadahu, angkat tangannya. Fir'aun. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Adam dan Hawa. Yang lain? Masya Allah, saya katanya. Fadhal dikasih hadiah. Jawabannya saya. Gak perlu kita mencari orang lain, gak perlu kita mencari kambing hitam. Saya jawabannya. Ana. Kita semua banyak dosa. Kita semua ini pendosa. Kita terlihat baik dan saleh karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu memiliki banyak kesalahan, melakukan banyak kesalahan.
Silakan teman-teman yang belajar bahasa Arab, nahwunya diingat kembali. Khatta fi ayyi sighah hadhi? Ini ada dalam sighah apa? Ada dalam sighah mubalaghah. Yang artinya sesuatu yang lebih. Khatta, pelaku kesalahan yang banyak melakukan salah. Bukan 1, 2, 3 kesalahannya, tetapi banyak. Dan Nabi menyebutkan setiap anak Adam, setiap manusia, kita semua berarti. Maka kalau kita ditanya siapa yang banyak salah, siapa manusia yang banyak salahnya, jawab dengan tegas, saya. Kita. Karenanya kita harus lebih banyak mengurusi dan memperbaiki aib-aib kita ketimbang kita mengurusi aib orang lain. Namun ketika disampaikan kenyataan pahit bahwa semua anak Adam, semua manusia itu banyak melakukan kesalahan, Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusi agar manusia itu menjadi manusia terbaik. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang punya kesalahan, yang bersalah, yang tersalah adalah yang bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya agar kita tidak binasa karena dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita miliki, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah, maghfirah Allah itu harus dikejar, bukan ditunggu. Seperti seorang pesepak bola, dia berolahraga main bola di lapangan. Dia harus mengejar bola untuk bisa mendapatkan kesempatan menggolkan bola ke gawang lawan. Maka kita pun harus mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang ayah, seorang suami yang setiap hari banting tulang, peras keringat. Dia bekerja mencari nafkah yang halal. Mereka sedang mencari rezeki, menjemput rezeki, mengejar rezeki. Rezeki itu dikejar. Walaupun jatahnya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi rezeki harus dikejar. Dengan doa yang maksimal, dengan tawakal yang sempurna kepada Allah, dan dengan usaha ikhtiar yang baik. Sampai Nabi mengingatkan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Urusan rezeki sudah dijamin jatahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalian bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah, perbaguslah cara kalian menjemput rezeki tersebut. Begitupun dengan maghfirah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah menyadari bahwa kita semua, ana, antum, antunna, kita, kalian semuanya memiliki banyak dosa dan kesalahan. Bahkan kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, setiap kali kita melihat kaca cermin di hadapan kita, kita merasa malu. Di sana kita melihat sosok yang menjijikan, sosok yang kotor, penuh dengan noda, penuh dengan dosa dan kesalahan. Itulah diri kita. Maka di sini kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengejarnya, bukan menunggunya. Kami sering menitipkan pesan kepada para santri, kepada kawan-kawan, kepada para ikhwan, para jamaah. Kalau kita membuat cita-cita, tidak harus muluk-muluk, tapi peganglah sebagai cita-cita itu, kita mati meninggalkan dunia yang serba menipu ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita mati meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Jadikanlah itu cita-cita terbesar. Jadikanlah itu cita-cita tertinggi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengejar ampunan di sisinya. Jadi untuk mengejar ampunan Allah itu ada perintahnya langsung dari Allah Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta. Satu-satunya Rabb,
al-ilahul haq, yang berhak diibadahi dengan benar. Allah sebutkan perintahnya di surah Al-Imran ayat ke-133. Al-Imran 133. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah, larilah kalian menuju magfirah, ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, juga menuju surga, jannah, surga yang luasnya seluas 7 langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti ahli tauhid. Tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya benar, tauhid al-asma wa sifatnya benar. Orang yang bertakwa pasti dia ahli iman, ahli Islam. Dia pegang dengan benar rukun Islam yang 5. Dia pegang dengan benar rukun iman yang 6. Orang yang bertakwa pasti dia ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul berusaha mencocoki kebenaran, mengikuti kebenaran, ini segala apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ingat al-jamaah, atau yang disebut dengan as-sawadul a'zam, Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti segala ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka lah ahlul haq, yang mengikuti kebenaran. Sampai Ibnu Mas'ud menyebutkan radhiyallahu an, man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Siapa saja yang mencocoki kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau sendirian, maka engkau adalah al-jamaah. Engkau adalah as-sawadul a'zam. Orang yang bertakwa tidak mungkin meninggalkan manhaj tauhid dan sunnah Nabi. Orang yang bertakwa betul-betul berprinsip fi'lu awamirillah wa rasulih wa tarku nawahi wa rasulih. Betul-betul berusaha untuk mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Poinnya di ayat yang mulia ini, teman-teman seperjuangan, barakallahu fikum, teman-teman jamaah tarbiyah sunnah dimanapun menyimak, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun yang menyimak, poin dari ayat yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk musara'ah, cepat-cepat mengejar ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kawan-kawan kita yang sudah mulai belajar bahasa Arab. Dia sudah tahu lafaz sur'ah. Apa artinya sur'ah? Cepat. Bahkan ketika memerintah kawannya untuk bersegera, surah, yallah surah, cepat. Dan ini lafaz yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika memberikan perintah di sini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya. Di sini jamaah rahimakumullah, ampunan Allah itu harus kita kejar. Harus kita kejar. Banyak jalan menuju Makkah dan Madinah. Begitu pula banyak cara untuk kita mengejar ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah, ampunan Allah, itu yang kita
butuhkan. Bahkan kita sangat membutuhkan maghfirah, ampunan dari Allah itu lebih daripada kita membutuhkan makanan, minuman dan apapun dari isi dunia ini.